Halo Kotare FM, selamat datang kembali di podcast Kotare Talk. Kali ini kita akan membahas produk-produk Insta360. Penasaran? Atau mungkin kamu mau beli produk Insta360 tapi masih maju mundur nih, ragu-ragu. Nah, kamu wajib banget nonton video ini sampai habis. Langsung aja bersama kita ada user Insta360 yang bakal jelasin produk Insta360 mana sih yang cocok buat sahabat Kotare FM. Langsung aja bersama kita, Kokeni Awesome. Apa kabar? Halo, baik. Baik. Akhirnya saya duduk di kursi ini ya, tamu. Oke, kita akan bahas Insta360 ya, Niko ya? Betul. Oke, kalau dari Kokeni sendiri, Insta360 udah pakai berapa lama nih? Saya pakai Insta360 kurang lebih udah hampir 2 tahun. Udah 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Dari seri pertamanya itu kalau nggak salah Instago 3. Instago 3, Ya. Oke. Terus setelah itu ada Insta S Pro ya? Terus itu ada S Pro, X4, Go 3S, dan S Pro 2 yang terakhir saya pakai. Oke, jadi memang sebenarnya Insta360 itu banyak ya, untuk jenisnya ya? Banyak. Seperti itu, oke. Nah, kali ini kita akan membahas produk Insta360 yang mana aja nih, Ko? Oke, buat Kotara FM, jadi memang Insta360 itu punya 3 action cam yang sebenarnya punya tujuan dan fungsi yang berbeda-beda. Oke. Jadi kita bisa bahas dari sini dulu, dari Instago 3S. Ini adalah suksesornya dari Instago 3. Jadi yang penasaran atau belum pernah nonton video saya bisa klik link saya di sini ya nanti. Ada Go 3 dan juga Go 3S. Jadi ini adalah upgradean dari Go 3. Ini dia produknya, very tiny. Jadi ini bisa dicopot juga ya, Ika ya. Oh. Ya, dan ini nih sudah 4K. Kalau yang Go 3S. Tapi kalau yang Go 3 itu cuma 2,7. Makanya ini upgrade. Ini udah 4K akhirnya. Dan ini docknya. Nah, docknya ini kita bisa pakai untuk sebagai monitor juga. Ini ada flip screen. Ya, jadi kalau ini kita pakai begini, kita bisa nonton lewat monitornya. Oh, tetap connect ya berarti ya. Tetap connect. Dan Go 3S ini memang didesain khusus untuk POV action cam. Dan juga hands-free action cam. Belum ada kompetitor yang saya tahu yang ngeluarin produk seperti ini. Yang action-free action cam dan juga POV action cam. Nah, ini belum ada. Nah, kalau Kotara FM tahu ada yang serupa, yang didesain khusus untuk POV dan hands-free, boleh komen di bawah ya. Nah, ini juga kalau kita beli Go 3S ini, kita juga dilengkapi banyak aksesoris yang memang sesuai ya. Kayak, kan ini hands-free ya. Betul. Jadi kita juga dapat, ini dia. Saya coba buka ya. Tapi ini tasnya nggak include, ini jual terpisah. Dan sayangnya pas kita beli ini, kita nggak dapet carrying pouch. Nah, makanya Insta ngeluarin produk mereka sendiri, carrying pouch yang saya beli sendiri. Nah, jadi kalau kita beli Instago 3S ini, kita akan mendapatkan satu easy clip. Oh, easy clip. Nah, easy clip ini bisa kita pasang di topi. Jadi seperti ini. Jadi benar-benar kayak POV, benar ya? Ya, ini kita masukin. Nah, ini tinggal kita selipin aja nih ke topi. Nah, selain ke topi, kita juga bisa selipin ini ke sling bag atau ke backpack kita. Sling bag sih masih bisa ya. Kalau backpack kan ada busa agak tebal tuh, jadi tough. Jadi topi dan sling bag kita masih bisa masukin. Nah, dan yang kedua kita juga dapat ini seperti biasa kalung. Dan berhubung ini magnet, jadi kita tinggal attach saja nih. Nah, ini untuk landscape, ini untuk portrait. Ya, jadi enak nih. Kita bisa kalungin, jadi bisa buat konten POV kayak gini-gini. Tapi kuat itu ya, sepengalaman pakai ini pakai. Aman, ini nggak akan jatuh. Ini kita bisa lihat aja kalau masih kurang percaya seberapa kencengnya magnetnya nih. Oh iya. Oke, jadi sobat Kotarnya nggak perlu ragu ya. Nggak perlu takut, nggak perlu takut kalau pakai ini. Aman ya? Lari-lari aman. Saya udah nyoba, aman. Selain itu kita juga mendapatkan namanya pivot stand. Ini dia namanya pivot stand. Yang kita bisa attach kameranya ke sini. Nah, ini tinggal ikutin aja nih. Di sini ada gambarnya, matanya ke atas, kita tinggal ikutin aja. Oh, itu magnet juga? Ya, ini magnet juga. Ini memang belakangnya udah magnet nih. Jadi kita bisa attach ke semua aksesoris mereka, ataupun kemana aja yang
bermaterial besi. Jadi memang kalau buat kontennya sangat mudah, kita tinggal tempel aja. Yang penting ada besi, tinggal pencet on langsung buat konten. Iya benar-benar, saya pernah lihat di konten orang dia di kereta lagi naik kereta di tiangnya. Bisa tuh. Di tiangnya. Yes. Ini kita bisa attach kameranya beserta juga dengan docknya. Nah, ini kita bisa attach juga dengan docknya juga. Nah, di bawahnya ini ada sticky pad nih. Jadi sticky pad ini fungsinya adalah kalau kita tidak menemukan benda yang bermaterial besi, nah ini kan namanya sticky ya, nempel nih. Nah, ini kita bisa buka dan ini kita bisa attach di mana aja, di tembok, di mana aja bisa nempel. Dan ini juga pastinya bisa kita pakai berulang kali. Jadi setelah kita pakai, nah ini saya lupa bersih nih, ini kan kotor ya. Jadi tinggal kita bilas pakai air, terus kita tinggal gosok pakai jempol kita aja. Biarin kering, udah kelar. Oh udah, langsung bisa dipakai lagi? Bisa pakai lagi. Dan ini kita tinggal tutup. Nah bedanya sama yang pertama, saya masih ingat nih, kalau yang Go 3, bagian ininya nih, sticky padnya, ini kan nempel ya. Kalau yang pertama itu dia beda, dia nggak nempel, makanya bisa hilang. Tutupannya, covernya bisa hilang. Makanya yang kedua di-upgrade lah, jadi ini dia selalu nempel. Begitu. Biar nggak hilang ya? Biar nggak hilang. Aksesoris yang didapat di yang pertama Go 3 dan Go 3S masih sama persis, jadi barangnya saya punya double. Mereka nggak pelit, jadi kita beli yang baru pun kita masih mendapatkan aksesoris yang sama. Buat orang-orang kayak saya nih, saya suka banget sama ini. Jadi saya kemana-mana nggak perlu buat tripod. Tinggal tempel-tempel aja. Tinggal bawa aksesorisnya, kita udah langsung ready untuk konten. Karena kan saya ya bukan 100% konten kreator ya. Terkadang saya masih pengen enjoy aktivitas saya, nggak perlu kayak fokus untuk ngerekam. Jadi dengan mudahnya saya bisa tempel itu di topi saya, ataupun saya pakai magnet tinggal tempel di dada, saya jalan-jalan tanpa perlu harus memonitor, dan saya bisa sambil menikmati aktivitas perjalanan saya, betul. Jadi memang ini cocok banget buat orang-orang seperti itu sih, males bawa tripod, males bawa barang banyak-banyak, dan ini juga pocket size. Nah ini kecil banget nih, ya jadi pasti gampang masukin ke pocket. Untuk gak makan tempat ya? Gak makan tempat, intinya begitu, gak makan tempat. Dan juga untuk running time-nya kalau ininya sendiri itu kurang lebih 30 menit. Kalau with the dock, maksudnya yang ini semua ya, itu bisa sampai 1 jam 30 menit, 1 jam 40 menit. Tergantung suhu ruangan. Kalau kayak kita gini ber-AC ya pasti lebih tahan lama. Tapi kalau di kondisi yang panas, dia lebih cepat. Pasti lebih cepat. Ya sama kayak manusia lah, kalau kita beraktivitas di tempat yang suhunya lumayan panas, kita pasti cepet capek kan. Kalau di suhu cool ya pasti kita akan lebih santai. Nah, kalau buat air bisa nggak? Ini semua produk Insta360 semuanya udah waterproof. Tapi khusus yang produk Instago 3S yang bisa nyemplung ke dalam air cuman ini aja. Hanya ada kameranya. Dan jangan lupa ini lens dipasang, lensanya nih. Ini ada covernya, harus dipasang. Kalau nggak terpasang, rusak. Jangan nyemplung dengan docknya. Jadi yang waterproof hanya kameranya aja. Dan pastikan begitu sudah nyemplung, kita keluar. Ini kan pasti basah ya. Jangan langsung kita colok ke sini. Jangan, itu pasti disarankan sih jangan. Nanti rusak. Saya belum pernah coba. Jadi begitu kita habis nyemplung atau berenang, jangan lupa kita lap aja bagian besi sininya. Kita lap sampai kering. Baru kita pasang kembali. Gitu. Buat tips juga buat teman-teman ya. Ya, teman-teman yang mau berenang jangan lupa dibilas. Kalau kita ke underwater, air asin jangan lupa habis kita nyelam, disarankan di manual booknya itu kita cemplungin ke air bersih kurang lebih selama 5-10 menit. Baru kita angkat, kita bersihin sampai kering, baru kita tempelin. Gitu. Perlu dicatat juga tuh ya? Itu yang saya baca dari manual booknya betul. Dan ini demo unitnya juga sudah ada di Kota Raya. Jadi kalau kalian yang pengen nyoba-nyoba, silakan datang ke toko kita untuk mencobanya dulu sebelum membeli. Terus di dalamnya fitur-fiturnya ada apa aja nih? Kayak mungkin kan beberapa action kan biasa ada timelapse lah gitu atau Basically untuk fitur-fiturnya semua yang dimiliki di Instago 3S ini sudah dimiliki oleh produk Insta lainnya. Gitu. Jadi basic mode seperti timelapse, free frame video, time shift, slow mo,
loop recording, Starlabs, video, SDR itu semua udah ada. Oh, semua ada. Semua udah ada di semua produk Insta360. Oh, oke. Jadi sama ya, kurang lebih ya? Kurang lebih sama. Jadi memang basic fitur seperti itu sudah ada semua sih. Sudah ada semua. Oke, dan berarti tadi ya keunggulannya adalah ini tadi kecil gitu. Yes, keunggulannya memang dia kecil, tiny 4K. Ya, jadi kamera size jempol saya ini sudah bisa mengambil 4K. Ya. Dan fitur terbaru dari Go 3S yang tidak dimiliki oleh produk lain ya, itu adalah Apple MyFind. Jadi kita bisa mengkonekkan Go 3S kita kameranya ke device ke Apple, ke iOS untuk yang Find My Device. Tapi jadi hanya bisa iOS ya, nggak bisa ke Android. Jadi kalau hilang ataupun kita lupa taruh di mana, kita bisa tinggal pencet tombolnya di Find My Device di iOS kita, nanti dia bisa bunyi. Oh gitu. Jadi kayak iPhone hilang kan suka. Betul. Ini juga punya. Ada. Itu adalah fitur terbaru yang saya lupa mention. Terus kalau misalkan kira-kira konten kreator apa nih yang cocok pakai ini? Yang demen bikin konten POV sih. POV. Iya. Mungkin kayak pelari bisa kasih lihat kayak pergerakan tangannya. Benar. Atau yang suka main laser tag. Jadi kesannya kayak lagi main game FPS, third person shooting gitu. Atau yang suka olahraga basket atau bola kan dia bisa melihat lagi nge-shoot, lagi dribbling. Ya itu cocok sih. Benar. Itu tuh. Cocok. Sebenarnya ini untuk semua orang bisa sih. Karena ini kalau saya kan punya semua ya. Kalau saya itu yang pertama saya bakal beli S Pro, yang kedua adalah ini. Untuk my secondary. Jadi saya bisa kayak mendokumentasi perjalanan saya pakai S Pro, dan ini juga bisa nge-vlog saya punya dokumentasi. Si S Pro-nya. Iya, benar. Jadi menurut saya this is the best second action cam. Kalau lu udah punya satu dan lu pengen punya yang kedua, gue saranin ini. Karena memang ini multi purpose dan dia kecil, gak makan banyak space, dan actually kita bisa ngonten di mana aja. Asal ada yang besi kita bisa tempel plek, on record udah bisa bikin konten. Sayangnya, yang disayangkan dari produk ini adalah kita tidak bisa mengkonekkan mic eksternal. Nggak bisa, jadi hanya bisa menggunakan internal mic-nya aja. Kita nggak bisa colok mic eksternal kalau di Go 3S ini. Tapi ya cukup worth it, bahkan untuk bukan yang content creator kayak tadi, untuk pemakaian pribadi ya. Iya. Ini juga cocok banget gitu ya. Betul. Saya pertama kali beli ini sebenarnya karena pengen, ini berbeda aja ya. Karena kan kalau action cam kan yang kita tahu dulu yang paling terkenal GoPro. GoPro kan nggak ada mengeluarkan POV atau hands-free action cam. Saya sebenarnya kebeli itu sold-nya itu gara-gara hands-free action cam. Karena saya males. Saya males bawa tripod kemana-mana atau apa. Itu tuh males banget. Jadi saya tuh beli Instago yang pertama dan yang ini tuh karena dia hands-free action cam. Dan saya suka banget, jadi saya tinggal tempel. Gampang lah, saya nggak perlu kayak begini-begini, terus saya tinggal taruh aja nih, adjusting di baju saya, beres. Kalau di sini masih kurang tinggi, saya bisa taruh di topi saya. So, buat saya itu udah enak banget sih. Dan fiturnya juga udah lengkap. Timelapse bisa, time shift bisa. Jadi ini solusi untuk orang malas nih. Iya benar, untuk orang malas. Tapi selain malas juga karena dia kecil, jadi dia bisa masuk ke angle-angle yang susah. Atau masuk ke sela-sela. Ya. Bisa bikin konten atau POV yang berbeda lah dari yang kecil-kecil. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih maju mundur nih, ini udah jelas worth it banget gitu ya. Apalagi untuk tadi second action cam ya. Yes, the second action cam. Kalau udah punya satu, pengen punya yang kedua, saya menyarankan Go 3S. Oke, itu dia berarti pembahasan tentang Insta360 Go 3S ya. Ya, ini dia tadi yang saya bilang. Yang Apple fitur Apple-nya itu ya. Apple MyFind, betul. Kayak itu. Nah, next kali ya. Next kita ada apa lagi nih? Boleh. Ini tadi Go 3S. Jadi di tahun lalu, di bulan yang sama, bulan April, itu ngeluarin produk X4 dan juga Go 3S.
Karena kebetulan saya nggak punya X3, makanya saya nggak bawa kemari. Dan X4 menjadi action cam 360 pertama saya. Oke. Nah, ini kalau dalam boxnya ada apa aja? Jadi dalam box ini yang di-include adalah pertama protective case-nya. Ini sebenarnya dia sih sebutnya hard case ya. Sorry, saya copot aja. Nah, ini dia. Kita dapat ini. Terus kita juga mendapatkan dual lens guard yang kita bisa cabut pasang ya. Nah, itu bisa dicopot juga. Bisa copot juga, ya. Dan mereka ini saya beli yang standar. Jadi mereka juga ngeluarin yang premium lens. Ya, yang saya punya ini standard lens. Saya nggak beli yang premium. Bedanya tuh premium? Jujur saya belum nyoba yang premium, tapi katanya ya kalau saya nonton dari review orang, ya lebih baik aja hasilnya. Kualitasnya. Ini kan kayak sebenarnya kayak pelindung ya. Ya mungkin yang premium lebih clear dibanding yang standard. Ini sebenarnya dulunya kaca. Jadi lebih mungkin efeknya lebih ke sharpness image-nya aja sebenarnya. Tapi kalau mau kita juga bisa lepas. Iya, bisa kita lepas. Disarankan jangan ya. Karena kalau ini pecah kita bisa beli baru. Kalau ini pecah harus beli baru. Ya, jadi ada baiknya dipasang. Nah, saya sempat nih kemarin nih iseng-iseng bikin konten jatuh. Saya nggak pakai lensnya, jatuh. Nah tuh, jadi agak baret tuh kelihatan ya. Ya, sayang nih. Benar-benar. Jadi baiknya dipasang. Jadi dalam box ini kita dapat dual lens guard namanya. Kita juga dapat si case ini dan juga kita juga diberikan pouch. Nah, jadi ini enak nih, pouch, kita dapat pouch. Sayangnya nggak dikasih kakinya aja nih, ini nggak include ya. Ini punya toko. Kita, ya. Ya, saya pinjam aja dari atas. Jadi kita dapat pouch nih. Jadi kita bisa taruh X4 kita dalam pouch ini dan kita juga dikasih lens cloth. Ya, tinggal kita wipe aja sebenarnya. Dan pasnya juga dapat charging case. Bukan charging case, sorry. Kabel charger. Yes. Jadi semua produk ini tadi walaupun saya nggak mention di Go3S dia juga tetap dapat kabel charger. Ya, ini dia produknya. Insta360 X4 yang memang didesain khusus menjadi kamera 360, action cam 360. Dan belum ada produk serupa yang offering the same kemampuan fitur. Jadi kalau memang Kotra FM tahu ada action cam selain produk Insta360 yang bisa mengambil 360 action cam, itu boleh tolong di komen, nanti kita coba cek. Tapi setahu saya cuma X4 aja yang mempunyai kemampuan 360. Jadi simpelnya ini dia menangkap 360 derajat sekeliling gitu. Betul, ya. Dan tagline mereka adalah shoot now, frame later. Yang artinya lu nggak usah pusing kayak lu kalau mau konten ya udah asal aja. Asalnya tembak, asalnya bikin lu nggak perlu pusing. Nanti kita bisa frame later pas di post editing. Pas editing kita gitu. Mau ngambil yang mana nih? Betul, frame yang mana nih? Yes. Jadi enaknya nih kalau saya bikin konten kayak begini nih, kayak sekarang nih saya ngerekam kamu ngomong, nanti kita bisa bikin kayak semacam podcast. Pas kamu ngomong frame-nya kamu, pas giliran saya tinggal di 360 putar ke saya. Ya, jadi memang karena ini lensanya ada dua ya, jadi langsung mengambil depan dan belakang. Cuman kalau bagian samping sini, Kotra FM perlu perhatiin itu akan kena distorsi. Ya, agak lengkung agak melengkung, betul. Jadi kalau walaupun frame later, tetap ngerekamnya harus begini ya, jangan begini. Itu salah. Itu memang nggak disarankan sama si guide Insta360. Jadi tetap walaupun mau frame later, tetap kita harus ngambilnya benar begini. Begini juga boleh, tapi jangan begini nih. Ya, karena yang bagian samping sini akan kena distorsi. Ya, begitu. Nah, untuk tadi frame letternya di editing ada Betul, software kan? di editing ada. Jadi Insta360 memberikan free namanya Insta Studio, bener ya Noval ya? Itu secara free yang bisa kita download di website. Untuk tutorial pemakaian Insta Studio pun juga sudah ada, bisa dinonton di sini ya. Jadi memang Insta Studio gratis. Kalaupun nggak mau pakai web base, kita juga bisa download aplikasi.
Insta360 ke kita punya smartphone. Itu bisa ke iOS dan juga Android. Apps Insta360 juga sudah ada. Jadi yang biasa dikonekin gitu ya? Ya, bisa dikonekin dulu. Dan memang untuk mengaktifasikan produknya sebelum pakai itu harus kita aktifasikan melalui smartphone juga. Jadi begitu kamu beli nih, kita mau rekam nggak bisa nih. Biasa mereka minta akses untuk diaktifasi dulu. Kayak Go 3S itu harus aktivasi dulu. S Pro 2 harus aktivasi dulu. X4 setahu saya nggak perlu aktivasi. Jadi begitu beli kita bisa langsung pakai. Tapi Go 3S dan S Pro 2 seingat saya kita harus konekin dulu ke smartphone kita, update firmware dulu, aktivasi baru kita bisa menggunakan action cam-nya. Kalau kita nggak konekin, itu nggak bisa pakai. Jadi kalau kita mau record, itu dia reject tuh. Dia bilang please update ataupun activate dulu produk ini melalui smartphone. Tadi saya udah lupa mention, yang untuk Go 3S ini mereka memiliki internal memory, Jadi ini 128 GB. Kita nggak bisa ditambah menggunakan micro ataupun SD card. Jadi paketnya adalah antara mau 128 GB atau 64 atau 32 GB. Tapi yang saya punya 128. Oh, jadi nggak bisa tambah tadi? Nggak bisa tambah SD. Jadi ini memang juga merupakan bisa dibilang kelebihan atau kekurangan saya tergantung point of view masing-masing. Jadi hanya Go 3S yang memiliki internal 128 GB. Tapi dia juga ada opsi 32 4 dan harganya berbeda. Ya semakin tinggi pasti semakin mahal. Kalau yang paling murah ya, yang 32 pasti lebih murah. Tapi nanggung 32, makanya saya beli 128. Dan dia tidak bisa ditambah SD card ataupun micro. Nah, kalau X4 ini tidak ada internal memory, dia harus menggunakan micro. Ya, micro SD. Untuk size sendiri, dia juga pocket size ya. Sebenarnya semua produk Insta360 ini menurut saya masih tergolong pocket ya. Walaupun paling besar X4 ya. Dia paling besar X4 tapi masih bisa masuk pocket. Dan jangan lupa pas masuk pocket pakai pouch-nya aja. Biar aman, nggak kebaret-baret lensanya atau apapun. Dan ini tadi 8K ya berarti ya untuk kameranya? Iya, untuk kameranya dia ini 8K, betul. Jadi kalau di X4 ini video mode-nya itu dia ada dari 4K, 5.7, 5.7 Plus dan juga ada 8K gitu. Nah, bedanya apa sih? Di sini juga dia sudah kasih penjelasan sebenarnya. Close to 8K image quality but with a smaller file size. Itu yang 5.7 Plus. Dan mode 5.7 Plus ini juga didesain untuk low light. Jadi pada saat mengambil kondisi low light, kita bisa menggunakan mode ini secara auto. Tapi sebenarnya saya udah tes mau pakai 8K, 5.7 Plus, atau 5.7 sama aja. Kalau auto memang bagusan yang Plus ya. Tapi secara manual, itu juga tinggal selera kalian sih. Hasilnya semua oke. Kalau secara manual tinggal diatur aja. Tapi memang menurut saya low light-nya memang agak kurang sih. Kalau light-nya memang bagusan si S Pro. Tapi yang paling keren dari produk ini adalah dia 360. Dan juga dia itu dilengkapi sebenarnya dia itu ada aksesoris tambahan yang namanya invisible stick. Jadi kayak tripod yang panjangin gitu. Saya nggak ada contohnya. Cuman sebenarnya pakai tripod apa aja yang asal panjang itu nanti dia secara otomatis langsung invisible. Nggak kelihatan? Nggak kelihatan, nggak kelihatan. Jadi itulah kelebihan si X4 juga nih. Dia bisa buat kayak ada invisible stick-nya ya. Gitu. Dan ini tadi udah pasti tahan air ya? Udah pasti tahan air. Ini jadi udah tenang aja. Semuanya 10 meter, kecuali yang S Pro 2 dia 12 meter karena dia terbaru. Tapi semuanya 10 meter dan ini bisa langsung nyemplung. Dan pastikan juga pada saat nyemplung ini dipakai ya lens guard-nya ya. Dan juga bagian sampingnya semua tertutup rapat. Jadi jangan sampai ada yang kebuka. Oh iya, kan tadi ada baterai ya, nggak mungkin kan baterainya masuk. Betul. Nah ini jadi adalah kamera 360 untuk X4. Kayaknya paling mahal setahu saya X4 deh. X4. Iya, setahu saya paling mahal X4 untuk dari line up-nya Insta360. Kayaknya paling mahal X4, kedua itu Go 3S, justru X Pro yang paling murah. Iya, kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nanti coba di cross check lagi harganya. Tapi seingat saya paling mahal itu X4,
Go 3S dan paling murah itu adalah di X Pro. Tapi biasanya ini tuh yang paling viral nih kalau di Insta360 gitu. Betul, iya. Ini memang cocok banget sebenarnya untuk orang yang demen berpetualangan, yang demen hiking, demen jalan-jalan. Ini cocok banget pakai ini. Dan dia juga punya satu fitur yang tidak dimiliki sama mereka semua itu, kalau nggak salah, X4 ini juga memiliki kemampuan single lens. Jadi selain 360, mereka juga bisa masuk ke mode single lens. Nah, di single lens itu ada mode baru yang namanya Mi Mode. Mi Mode itu yang artinya kemanapun kamera ini bergerak, nggak salah, dia selalu fokusnya ke saya. Oh gitu? Yes, jadi cocok banget nih kalau kita lagi jalan-jalan, sebenarnya pengen bikin konten sambil ngomong. Iya. Jadi kita nggak perlu fokus ke sini, ke kamera, kita tinggal begini aja, dia langsung otomatis fokus. Jadi bisa tinggal, halo, nama saya Kenny, saya lagi jalan-jalan di Ragunan, di sini kita bisa melihat banyak binatang. Ininya terserah mau di mana, tapi dia akan langsung fokus ke kita. Oh gitu. Tapi nggak ke binatang ya, dia hanya fokus ke saya. Makanya namanya Mi Mode. Dan itu hanya bisa dipakai pada saat mode single lens, bukan 360 gitu. Nah, itu adalah fitur yang ada di X4 yang tidak dimiliki oleh action cam lainnya, betul. Dan resolusi cuma paling tinggi di 4K 13. Berarti konten kreator yang cocok buat pakai ini nih X4 bisa motovlog gitu ya? Sebenarnya nih fitur ini paling maksimal menurut saya, paling bagus itu memang untuk yang orang demen petualangan sih. Oh tadi betul. Iya, daki gunung, jalan-jalan ke alam, itu menurut saya ini paling the best. Kalau untuk di city, kalau kayak di kota-kota gitu, kayaknya agak, ya bisa juga sih, tergantung kotanya ya. Kalau kotanya indah kayak Iceland, kayak di Norway, pemandangan indah, masih ada gunung, itu bagus banget. Tapi kalau kayak di Jakarta, bukannya nggak bilang nggak bagus ya, agak sayang sih, mendingan Go 3S atau si X Pro 2. Dan X4 ini juga sudah bisa kita konekin ke external mic. Ya, kalau si Go 3S kan belum bisa ya menggunakan external mic, tapi kalau X4 sudah bisa menggunakan external mic. Tapi ingat, harus beli tambahan aksesoris. Kita harus beli mic adapter. Kita colok ke bodinya, makanya baru bisa kita menggunakan mic eksternal. Udah saya coba pakai HoloLens M2 bisa, mic mini bisa. Yang pastinya yang terbaru pun pasti bisa ya, si M2S. Saya belum coba, tapi saya yakin pasti bisa. Ya sebelum aja bisa ya? Ya, yang Lark M2 aja bisa, yang M2S mungkin bisa. Berarti tadi keunggulannya ini bisa dicolokin sama mic eksternal. Ya, ini bisa untuk mic eksternal. Dan memang ini didesain khusus untuk 360. Ya, yang demen ngedit, ini cocok banget. Saya nggak demen ngedit, ini nggak cocok buat saya. Enggak. Tapi memang kelebihannya adalah the 360-nya. Jadi in one take, lu bisa dapat multiple angle and multiple footage. Betul. Dan memang ini sebenarnya keren banget kalau kalian menambahin aksesoris tambahannya. Saya nggak beli, jadi ada yang bisa ditempel di mobil. Nah, itu keren banget tuh, bisa dapat angle roda depan, roda belakang, view ke atas. Betul. Nah, jadi memang kalau yang demen pakai X4, saya sarankan beli semua aksesoris tambahannya. Karena itu berfungsi banget dan berguna banget untuk kalian. Karena saya nggak beli aksesoris tambahannya, ya udah. Saya hanya pakai sekedar untuk bikin konten, ngevlog sehari-hari sama keluarga saya. Dan saya emang gak demen ngedit sih, gak demen. Tapi pun udah cukup ya kalau misalkan pemakaiannya buat daily gitu ya. Udah cukup. Dan hanya X4 yang memiliki efek-efek berbeda dibanding produk lainnya. Jadi di X4 ini ada yang namanya tiny wall. Jadi kan kita suka nonton tuh yang orang jalan tiba-tiba jadi kayak bulat gitu loh. Kayak tiba-tiba dia mengecil jadi kayak ada bulat gitu. Selain itu dia juga ada kalau nggak salah efek lain yang fish eye. Fish eye. Fish eye juga ada. Nah itu nggak ada tuh di Go 3S ataupun di S Pro 2 ataupun 1. Jadi itu memang khusus untuk si X4 ini. Jadi dia kayaknya ada 2 ya. Sama satu lagi. Kayaknya kalau nggak salah bubble atau misteri apa gitu, saya lupa. Jadi memang ada 3 fitur efek yang kita dapat di X4. Tapi itu hanya bisa kita pasang efeknya
di pas editing. Jadi pas editing emang nongol tuh fitur itu. Pas ngedit ada opsinya langsung. Ya gitu. Jadi benar-benar pas nge-shoot ya udah bener tadi nge-shoot aja gitu ya. Nah, kalau kita pengen kasih efek itu memang pas kita masukin ke Insta360 Studio yang kita download di web itu langsung ada tuh. Opsi pilihan mau dijadikan tiny, fisheye ataupun satu lagi saya lupa namanya. Nah, itu ada opsinya. Oh, jadi maksudnya canggih juga ya? Canggih ya. Canggih. Tapi khusus buat teman-teman yang suka ngedit gitu ya, explore editing. Yes, yang demen ngedit ini oke banget karena sudah dengan tagline shoot now, frame later. Dan memang ini salah satu action cam yang memiliki kemampuan 360. Kayak GoPro, DJI itu mereka belum ada yang bisa 360 action cam atau kamera gitu yang ngambil langsung dua-duanya. Rumornya mereka sedang membuat tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Tapi kalau kalian tahu ada another brand selain Insta yang punya kemampuan 360 mungkin boleh di komen di bawah. Biar kita coba cek, kita compare sama X4. Siap. Itu dia pembahasan tentang X4 ya kok ya. Betul. Nah, selanjutnya ada apa nih? Dan yang terakhir kita ini ada S Pro. Ya, ini favorit saya sebenarnya. Oh, favorit ya? Iya, S paling Pro. Favorit ya? Betul. Nggak paling sih. Sebenarnya dari semua yang saya punya, saya memang paling suka S Pro. S Pro. Nah, jadi S Pro pertama sudah discontinue. Saya nggak tahu apakah masih ada di marketplace. Yang pasti di Kota Raya sudah tidak ada lagi. Produk ini sudah terjual habis. Lalu baru aja hadir di tahun ini bulan Januari yang seri kedua. Sebenarnya mereka sudah rilis di tahun lalu di November, tapi ada kendala baru tiba di Indonesia tuh bulan Januari. Dan ini adalah Insta S Pro 2. Nah, ini kebetulan saya punya yang pertama dan ini yang kedua. Jadi secara kasat mata nggak ada bedanya ya? Nggak ada beda sebenarnya. Fisiknya sama. Perbedaannya cuma di tulisannya aja nih. Jadi yang kedua, tulisan kedua. Kalau yang pertama hanya S Pro aja. Ini ada tulisan kedua dan pastinya di sini kalau dari depan udah pasti kelihatan ya. Di sini ada New Wingard. Oh ya, itu. Ya, nah, track back dulu sejarahnya. Jadi S Pro pertama ini rilis di tahun 2023 kalau nggak salah ya, di bulan November. Kalau nggak salah. Nah, mereka itu ngeluarin 2 seri sebenarnya. Ada S Pro dan juga ada Ace. Nah, bedanya sebenarnya apa sih? Yang S Pro itu yang kerjasama dengan Leica. Ya, kalau yang Ace itu tidak dengan Leica. Jadi harganya pasti lebih murah dibanding yang S Pro. Dan S Pro yang pertama ini sudah 8K. Sedangkan yang Ace itu cuma sampai di 6. Nah, kebetulan saya nggak pernah punya barangnya. Saya langsung beli yang S Pro. Tapi dua-duanya memang didesain khusus untuk low light killer. Jadi memang tagline mereka adalah low light killer. Karena memang di pasaran pada saat itu, seperti GoPro ataupun DJI, itu low light-nya masih belum bagus. Karena itu pertanyaan semua orang kalau datang ke toko atau pengen beli barang, low light-nya bagus nggak? Nah, makanya Insta360 hadirlah dengan produk yang memang didesain spesifik khusus untuk low light. Ya, dan mereka pun juga sudah memiliki fitur yang namanya Pure Video yang memang buat orang-orang ngerekam pada saat kondisi low light. Gitu. Oh, namanya Pure Video ya? Betul. Nah, yang kedua, yang S Pro 2 itu juga sudah memiliki upgrade-an dari yang pertama, itu Pure Video Plus. Yang artinya ya kalau saya udah sempat side by side ngerekam di saat low light, memang lebih jernih yang kedua karena mereka udah plus. Kenapa juga lebih jernih? Alasannya juga ada di sini karena mereka juga sudah dilengkapi dengan dual chip yang terbaru. Jadi ada Imaging Pro dan juga ada nano chip AI. Nah, makanya pastinya image quality-nya akan lebih baik atau lebih jernih dibanding yang pertama. Jadi sebenarnya upgrade-an lah dari yang pertama ini upgrade-annya. Tapi walaupun box-nya lebih pendek, tetap secara spek lebih tinggi yang kedua. Ini lebih pendek saya tahu alasannya ya karena memang nggak dapet ini aja nih. Oh gitu? Ya, mereka dikurangin ya? Dikurangin. Hanya bagian bawahnya aja ya.
bukan yang magnet mount yang di atas ya. Kalau yang bagian ini dapat semuanya, hanya ini aja yang nggak dapat nih. Ya, ini yang bisa kita colok ke sini. Ini ada sticky pad juga nih. Ya, nempel nih. Nah, ini beda nih sama Go 3S nih. Kalau Go 3S tuh covernya, artinya kita bisa habis pakai tutup. Nah, kalau ini kan, ini kalau ini hilang nih, habis sudah. Tapi ini sama bisa berkali-kali juga ya? Seharusnya bisa, saya udah coba 2 kali, tapi memang kekurangannya itu bagian ininya aja nih. Harus selalu jangan hilang nih, karena kalau hilang ya nggak ada covernya lagi. Dan mungkin ini didesain untuk sebenarnya dashcam kali ya. Kita bisa tempel di mobil, tapi aksesoris yang ini saya jarang pakai. Saya hanya pakai buat dudukan aja sebenarnya. Nah, tadi Kok Kenny bilang kesukaan saya gitu. Kira-kira apa nih yang bikin Kok Kenny suka sama si S Pro 2 ini? Sama si S Pro 2 ini ya. Yang pertama udah pasti kalau kita beli S Pro 2, mau kondisi siang, malam, sore, low light, aman. Lu nggak perlu pusing lagi. Jadi buat saya tuh saya orangnya nggak mau capek. Makanya kayak tadi X4 frame later tuh capek buat saya. Saya males tuh. Kayak ngirit-ngirit. Saya pengennya orangnya tuh one take kelar tuh. Saya nggak perlu banyak ngedit atau segala macem. Saya pengennya seperti itu. Jadi S Pro 2 dan S Pro pertama itu saya pakai setting auto aja, hasilnya bagus. Maksudnya cukup untuk bikin konten YouTube, untuk masukin ke TikTok, masukin ke IG itu semua udah aman tuh. Jadi dari kualitas gambarnya udah bagus. Udah bagus banget, iya. Untuk warna yang dihasilkan gitu ya? Iya, udah bagus banget. Nah, yang S Pro 2 itu sudah 8K 30 fps. 30 fps. Sedangkan yang pertama itu cuma 8K 25 fps. Dan pure videonya dengan setting low light itu sudah bisa 4K 60 fps. Jadi upgrade-nya memang banyak banget ya? Lumayan. Jadi dari video mode-nya aja, video kualitasnya udah 8K 30 nih masih 25. Pure videonya cuma 4K 30 ini sudah bisa sampai 60 fps. Dan juga ada satu lagi yang sebenarnya saya jarang pakai sih, itu adalah HDR-nya. HDR video. Nah, HDR videonya kalau nggak salah yang ini juga sudah 60 fps, sedangkan yang pertama hanya di 30 fps. Jadi 4K 30, yang ini udah 4K 60 fps untuk HDR-nya. Dan yang baru lagi di sini itu mereka mempunyai ada 3 mode baru sih, ada endurance mode yang artinya memang untuk memprolong battery life si S Pro 2 ini. Baterai saver gitu atau gimana? Baterai saver mungkin ya. Jadi endurance mode ini itu tuh kita di limit. Nah, ini kalau saya nyalain itu hanya bisa berfungsi di mode video hanya 4K 30 fps. Kalau saya naikin iseng ke 60, mode endurance-nya mati. Jadi dia hanya bisa di 4K 30 fps. Dan kemarin sudah sempat saya coba, saya ngerekam di sini itu kurang lebih 2 jam. 2 jam baterai life-nya. Kalau yang S Pro pertama itu kurang lebih di bawah 2 jam ya. 1 jam 40 atau 45 menit. Saya lupa pastinya. Tapi itu juga tergantung dengan kualitas video yang diambil. Kalau 8K ya berarti semakin pendek. Kalau yang 1080p ya semakin panjang. Nah, ini kemarin saya coba di 4K 30 fps itu sampai di 2 jam. Menggunakan endurance mode. Dan juga selain itu mereka juga sudah punya dedicated underwater mode. Personally saya belum pernah nyoba karena saya belum sempat berenang sama anak saya ataupun nyelam, jadi saya nggak bisa banyak info soal ini. Tapi mudah-mudahan teman saya nanti ada mau diving, nanti saya pinjemin biar kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Yang kedua ini kita punya mode dashcam. Mode dashcam. Yes, jadi mode dashcam ini belum ada di yang pertama. Jadi kita juga bisa menggunakan S Pro 2 kita ini ya sebagai webcam buat ngevlog dan juga dashcam. Iya. Kemahalan sih. Ya tapi nggak apa-apa. Tapi itu fitur ya, maksudnya fitur canggih dari dianya ini. Betul, itu memang sudah disediain. Jadi ini kayak saya nih S Pro pertama saya nganggur nih sekarang. Saya bisa pakai jadi untuk dashcam. Gitu. Dan hanya X4 dan S Pro yang bisa kita konekin ke mic eksternal. Tapi perlu ingat harus beli mic adapternya. Jadi mic adapter Instatrix itu ada 2. Ini yang khusus X4, jadi jangan salah beli. Kalau udah beli X4, kita nggak bisa colok ke S Pro karena bentukannya beda.
Jadi perlu beli yang khusus untuk S Pro. Kita bisa colok, kemarin saya udah coba DJI Mic Mini, Mic 2, dan juga HoloLens M2 itu semua bisa. Tapi harus pakai kabel TRS, nggak bisa melalui koneksi WiFi. Jadi kita colok pakai kabel TRS, kita colok ke receivernya, baru kita bisa pakai. Ya, saya belum berhasil mengkonekkan secara wirelessly, belum bisa. Walaupun saya udah colok mic adapternya, tetap harus pakai kabel TRS-nya. Nah ini dia, contoh mic adapter yang S Pro. Jadi karena size-nya sama, ini yang seri pertama, saya udah coba colok ke seri kedua, masih masuk, masih berfungsi, dan berhasil saya konekin juga. Karena emang fisiknya masih sama sebenarnya, jadi aman. Jadi fitur aja jadi yang masih upgrade fit. ya untuk hanya fiturnya yang upgrade, betul. Terus kalau misalkan ini internalnya ada nggak? Nggak ada. Jadi yang hanya internal itu hanya di Go 3S. Sedangkan selain Go 3S, ini semua harus menggunakan micro SD. Dan ingat, kita harus menggunakan yang ada V30-nya. Jadi jangan beli yang tidak ada V30. Tujuannya apa? Biar bisa nge-record 8K. Dan juga dia lebih cepat ya kerjanya. Nanti kalau pakai yang di bawah V30, dia akan kasih notifikasi akan slow reading atau kadang dia nggak even mau nge-record di 8K gitu. Tapi untuk amannya pakai V30. Spesifikasi micro SD-nya ya? Ya, nanti kita spesifikasi micro SD-nya, betul. Ada tulisan V30-nya, betul. Dan ini juga udah ada layar flip-nya ya? Sudah, jadi saya sukanya Insta360 ini, mereka memiliki flip screen, betul. Jadi hanya S Pro 2, S Pro 1, dan Go 3S yang memiliki flip screen. Kalau Osmo 5 dan GoPro itu tidak memiliki flip screen. Tapi kan kalau Osmo, kita bisa menggunakan monitornya di bagian sini ya. Betul. Untuk melihat kita sendiri. Kalau GoPro 13 saya nggak punya. Jadi saya nggak bisa kasih komentar. Saya hanya punya yang tiny. Yang tiny itu juga nggak ada monitornya. Dan tidak ada flip screen-nya. Jadi kita bisa begini nih ya. Sambil lihat kita di sini lebih besar. Dan pasti lebih jelas ya kalau dengan flip screen ini. Dan juga kalau lagi ngerekam kita juga bisa begini ya. Iya, betul. Tanpa kan kalau gini capek. Jadi kita bisa begini juga. Dan fungsi lain flip screen ini kita bisa cantolin ke kerah baju kita juga untuk dijadikan kayak POV, betul. Atau kita juga bisa cantolin ke backpack kita nih, cantolin juga. Tapi pastiin secure aja. Kalau di sini kan paling baju ngelondoy aman lah. Kalau di backpack kan ini bisa nyerosot turun kan, tapi bisa. Jadi kita bisa gunakan seperti itu. Jadi menurut saya kenapa saya suka S Pro 2? Karena dia udah all around dan sudah dedicated 8K. Kalau si X4 ini kan dia belum dedicated ya. Dia 8K ini karena dia depan belakang ya. Jadi pixelnya semua tersebar, yang kita terima itu belum tentu pure 8, belum tentu pure 8K. Paham. Nah kalau si S Pro 2 ini udah pasti dedicated single lens, udah pasti pure 8K. Dan juga low LED-nya sudah bagus. Jadi buat orang-orang yang kalau mau beli produk selalu wondering, low LED-nya bagus gak? Nah, Insta360 sudah bisa menjawab pertanyaan kalian semua dengan keluarnya produk S Pro 2 ini. Dan kalau kalian lihat di website juga bentuknya agak berbeda. Desainnya beda, yang S Pro dan juga yang S2 slightly berbeda tampak depannya. Cuman yang seri kedua memang gak ada seri Ace. Nah, dulu kenapa saya beli S Pro? Itu tuh dulu pas awal banget, which is tahun lalu, itu mereka gimmicknya itu ada AI Wrap. Pakai S Pro 1, 2, X4, Go 3S, kita bisa mengubah video kita jadi AI Wrap. Itu emang udah gratis dikasih, tapi slotnya hanya 3 per hari. Saya nggak tahu kenapa slotnya 3, tapi kalau saya nonton orang lain di luar tuh punya 99 slot. Ya mungkin servernya jauh, dan itu juga butuh waktu. Dan yang diubah itu hanya kurang lebih 4 detik. 4 detik aja. Selain itu juga, menurut saya S Pro ini ganteng banget. Saya suka mungkin karena warna merahnya ya. Kayaknya kalau kayak DJI Osmo 5 dan GoPro tuh nggak ada nih warna-warna seperti itu. Ya kayak, kalau mereka kan kayak hanya hitam aja. Ini kayak ada something yang menurut saya eye-catching sih.
looks-nya elegan mewah elegan ya. Saya suka karena memang desainnya keren dan gimmick promosinya tuh bagus banget. Iya, memang waktu itu digandeng dengan AirWrap. Dan setahu saya dulu hanya S Pro yang bisa pakai fitur itu. Tapi sekarang ini saya pakai video saya di X4. Kalaupun saya udah ekspor filenya ke smartphone, pakai masuk ke aplikasi udah bisa tuh. AirWrap-nya udah bisa. X4 juga bisa, Go 3S juga sudah bisa. Dan kerennya lagi, pakai fitur smartphone di Insta360 itu kita bisa auto edit. Misalkan kayak saya nih, malas ngedit nih. Malas ngedit lah. Saya hanya ambil beberapa footage yang saya mau. Nanti kita pilih videonya mana aja. Nanti biarkan si Insta360 smartphone itu yang bekerja, yang bikin jadi satu klip. Oh gitu. Jadi kayak, multiple clip. Kayak template gitu ya? Multiple clip. Nih kita pilih. Nggak template sih. Multiple clip kita pilih. Nanti kita ada fitur namanya auto edit. Yang menggabungkan si semuanya itu jadi satu video. Terus udah dikasih musik? Udah dikasih musik. Udah dikasih musik sama mereka semua. Oke, saya lupa tadi apa aja isi dalam box ini. Tadi itu cuma dapet. Ini karena saya punya paket yang dual baterai, jadi saya dapat 1 unit dan ekstra baterai. Dan juga di dalamnya kita mendapatkan hanya bagian ininya aja nih, bawahnya aja, the magnet mount. Yang sticky padnya nggak dapat, jadi kita dapat ini juga. Dan yang terakhir dapat mic guard-nya. Ini kan yang baru ya, wind guard. Ini dalamnya ini ada busa. Jadi semacam yang kayak kita pas kalau pakai ini kan ada yang kayak dead cap-nya, ini juga udah ada di busanya. Cuman kalau pada saat ingin menyelam, baiknya itu kita copot dulu nih, biar busanya nggak basah. Ini kan ada busanya ya. Ya, nah jadi biar busanya nggak basah, mereka juga memberikan ada aksesoris lagi di dalamnya yang kita bisa pasang pada saat kita menyelam. Sepertinya itu aja pembahasan dari kita. Mungkin Kok ini ada tambahan statement atau mungkin buat teman-teman Sobat Kota Raya nih yang mungkin masih ragu gitu ya? Kalau masih ragu, silakan datang ke Kota Raya karena demo unitnya semua sudah ada. Kalau ingin belajar lebih detail lagi, sudah saya review di YouTube saya di Kota Raya Show. Kita bisa nonton di sini. Nanti ada videonya per masing-masing produk, bisa di-review ulang, nonton ulang hasilnya seperti apa ataupun cara pakainya seperti apa. Tapi kalau dari saya memang favorit saya adalah masih di lini S Pro dan kedua di lini Go 3. X4 karena emang alasannya tadi harus diedit. Saya malas ngedit sih. Dan memang kemampuan 360-nya mungkin belum bisa saya maksimalkan ya. Tapi mungkin untuk teman-teman yang di sana yang memang mencari kamera 360, X4 jawabannya. Yang demen petualangan, daki gunung, yang demen alam, I think X4 paling cocok buat kalian yang demen alam ya. Kalau di city, I think Go 3S atau S Pro itu udah cukup banget. Dan kalau untuk kayak bikin konten YouTube, podcast, I think S Pro the best karena dia memiliki fitur low light yang bisa kita pakai. Kalau X4 sama Go 3S kan emang belum ada dedikasi fitur low light-nya. Gitu. Terima kasih Kok ini untuk pembahasan kita All Insta360 nih ya. Jadi kalau yang masih bingung, tetap memang mereka punya purpose-nya masing-masing. Kalau demen 360, X4, hands-free kamera, POV kamera, Go 3S. Kalau untuk all around and low light paling bagus, S Pro 2. Kalau masih bingung juga, datang aja ke Kota Raya. Kita punya demo unitnya. Kalian bisa coba semuanya sampai kira-kira, kayaknya yang ini cocok nih. Silakan. Sekali lagi terima kasih dan aku mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa di subscribe channel YouTube kita. Setelah itu jangan lupa di like juga dan share video ini. Dan mungkin teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa langsung di komen di video ini. Ditunggu sekali lagi. Terima kasih. Dadah. Terima kasih. Semoga informasi bermanfaat buat kalian semua.